Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Pocong tuh kayak gue, keren, kece, eksis di Twitter. Hai semua, kita kembali. Kali ini kita mau meringkas alur cerita film horor komedi Indonesia yang berjudul Pocong Ngeisat. Bukan ngesot lo guys, tapi itu kata umpatan dalam bahasa Thailand. Kalian baca sendiri aja nih judulnya. Film horor komedi ini dirilis pada tahun 2011 dan dari judul sudah bisa dipastikan jika film ini tentu karyanya sutradara horor komedi kita, yaitu Abang Nayatu. Tapi di film ini bertindak sebagai Pinkan Utari. Ya maklumin aja lah guys, nama hits abang kita yang satu ini kan emang banyak banget. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang gak ingin pulang sebelum kaya raya, kemudian mendapat wangsit gitu guys, tentang harta yang terpendam di dalam sebuah peti milik orang Cina. Langsung aja yuk kita mulai. 1, 2, 3, cepet. Adegan diawali dari seorang pria bernama Santo yang tiba-tiba ada di rumah kosong. Lalu dia bertemu pocong dan vampir yang lompat-lompat bareng. Rupanya itu hanya mimpi. Dan bangun-bangun si Santo hendak ditimpa oleh pocong yang terbang melayang di atasnya. Kemudian datanglah bujang, mentil, pakai M ya guys, bukan P. Dan satu lagi jamet. Maksudnya James. Mereka bertiga adalah teman seperguruannya Santo di Padepokan Bela Diri. Kedatangan mereka membawa mandat alias perintah dari para suhu dan juga papinya Santo untuk menjemput si Santo agar pulang. Tapi Santo menolak dan gak mau pulang sebelum kaya. Belum lagi gara-gara papinya ngasih amalan yang gak bener. Begitu Santo ngamalin mantra itu, Santo yang gak sengaja salah baca mantra malah kena kutukan. Saat siang dirinya menjadi laki-laki normal, tapi saat malam berubah jadi Santi alias Ban_Ci. Kemudian Santo mengenalkan dua teman ceweknya yang juga tinggal di kontrakan tersebut, Wendy dan Cika. Santo minta izin pada keduanya jika teman-temannya akan menginap. Cika dan Wendy pun mempersilahkan dan justru senang karena bakal rame. Beberapa saat kemudian, James mencoba mendekati Cika yang ternyata cantik-cantik tapi PA. Sementara si bujang yang mau kencing di pohon melihat Wendy sedang nyiram tanaman dan gak sengaja kena semprot ketika bujang ngagetin Wendy. Wendy agak risih dan geli, kemudian sedikit ilfil sama bujang yang selalu berpantun lebay, alay dan norak. Sementara itu, mentil sedang menggunting bulu ketek di dekat Santo yang lebat, tapi sebenarnya tuh bulu ket hanya tempelan. Lalu ada yang ngetok pintu dan rupanya itu Raffi Ahmad yang berperan sebagai Asep, pacarnya mentil. Widih, si Kang Sultan Andara nih guys. Di dapur, Wendy curhat sama Cika jika dirinya merasa ilfil sama bujang yang terus menggodanya dengan pantun. Udah kayak Jarjit aja nih si bujang. Asep pengen pipis usai cipiki sama mentil dan gak sengaja memeluk Cika di kamar mandi. Bujang kemudian datang ngagetin Asep dan mengajaknya menemui James. Mereka pun ngobrol dan Asep berkata jika dia gak akan lama karena besok dirinya akan pulang dan meminta tolong pada mereka agar menjaga si mentil. Siangnya, Wendy dan Cika mengajak mereka ke kampus. Mentil lalu menegur James yang menggoda Cika. Karena tujuan mereka ke sana bukan untuk mencari pasangan, melainkan menjemput si Santo. Ya, kamu enak Til, udah ada Asep, sementara James kan lagi jomblo. Biarin aja lah, ya kan? Bujang yang lagi duduk dikagetin sama pria berambut keriting bernama maksudnya Raymond. Tapi Raymond malah dipantunin.
Kemudian Mentil datang dan menggoda Remon, tapi Remon jadi ilfil saat melihat bulu keteknya si Mentil. Dia pun pergi ninggalin makan siangnya pada Bujang karena udah gak nafsu makan. Lihat betapa lebatnya si bulket Mentil. Malam harinya, Bujang dan James kembali membujuk Santo supaya pulang, tapi Santo tetap gak mau karena ingin jadi kaya dulu. Dia bilang jika tadi malam dirinya mendapat wangsit tentang kuburan orang Cina yang kaya raya, dan ada banyak harta di dalam petinya. Santo mengajak Bujang dan James untuk pergi ke tempat itu, dan karena sudah maghrib, Santo pun berubah jadi Santi karena kutukan yang Santo bilang itu guys. Mereka bertiga pergi ke tempat bangunan tua, dan setibanya di sana, Santi berkata jika keluarganya orang yang bernama Li Qintong itu sudah pindah ke Cina semua. Sebelum meninggoy, Li Qintong sempat dirawat oleh saudaranya yang bernama Cebok Tai. Tapi karena ada urusan, akhirnya Cebok Tai pulang ke Cina dan Li Qintong mencari pembantu yang bisa merawatnya bernama Lu Botak. Sampai akhirnya Li Qintong metong tuh guys. Mereka segera membuka peti dan benar saja ada banyak emas dan uang di sana. Mereka segera mengambilnya dan meski uangnya adalah uang zaman dulu, ya siapa tahu aja masih bisa ditukar. Dan saat mereka akan pulang, mereka mendengar suara dan muncullah vampir bersama pocong. Juga ada satu kuntilanak tuh. Mereka pun segera lari. Tapi hantu-hantu itu pada ikut ke kontrakan, bahkan juga meneror Asep, Cika, Mentil, dan Wendy yang gak tahu apa-apa. Asep berpamitan pada Mentil jika dia akan pulang besok karena kasihan sama si Jepri, sebab gak ada yang ngerawat. BTW, Jepri itu sapinya ya guys. Lalu tiba-tiba Mentil berubah jadi pocong. Bukannya takut, Asep malah meng-smackdownnya di kasur sambil memisuhinya dengan bahasa Sunda dan pocong itu pun hilang. Lalu saat keluar kamar, Asep bertemu Santo. Meski Asep berkata gak takut pocong, Santo menjelaskan kalau pocong di kota berbeda sama pocong yang di kampung. Kalau di kampung mah masih tahu waktu ya kan, dan munculnya malam hari. Tapi kalau di kota munculnya bisa kapan aja. Asep tetap gak peduli dan berkata jika dirinya hanya takut pada Ban_C. Bujang juga didatangi oleh pocong tampan berkacamata itu. Tapi mereka berdua malah ngobrol. Pocong itu meminta Bujang agar mengembalikan harta yang sudah mereka curi, karena jika tidak, mereka akan koit ngenes seperti dirinya. Dan rupanya Bujang hanya bermimpi. Tapi saat berbalik, James yang di sampingnya malah berubah jadi pocong. Spontan Bujang mencekiknya dan karena mereka berdua sangat ribut, Mentil mencoba memeriksa kamar mereka. Dan saat melihat Bujang dan James dalam posisi begini, Mentil mengira jika mereka berdua melakukan hubungan sesama jenis. Mentil ngasih tahu Wendy dan Cika jika James dan Bujang sudah jadi maho. Lalu Wendy ngasih tahu Santo agar memberitahu keduanya supaya gak ngegay di kontrakan mereka karena membuat risih. Santo pun heran kenapa dua temannya malah jadi gay. Saat James sendirian, dia didatangi pocong dan mereka sama-sama kaget. James jatuh ke kasur yang empuk, sementara si pocong jatuh ke pentok dinding. Gak berapa lama, si pocong mulai merasa bosan ngegoda manusia. Dia pun ngeluarin pisangnya dan datanglah James dan Bujang yang berubah jadi pocong. Saat Bujang nanya wajah good looking kenapa bisa jadi pocong, Ajun menjawab jika sekarang udah gak musim pocong jelek dan nyermin. Lalu bercerita jika dulu dirinya adalah seorang tukang ojek yang pengen ngajak nikah pacarnya. Tapi hubungan mereka gak direstui karena Ajun ini miskin dan gak punya modal. Akhirnya Ajun dapat info tentang peti orang Cina itu yang banyak harta karun di dalamnya. Tapi sialnya pas dia ingin balik membawa emas itu dengan motor ojeknya, dia malah ketabrak bajai, lalu meninggoy. Ternyata pocong Bujang dan James tadi hanya khayalannya si Ajun, karena dirinya merasa kesepian gak punya teman jadi pocong. Di kamar, Santi memeriksa harta yang ia bawa dari peti. Lalu di belakangnya tiba-tiba ada vampir yang minta jatah. Santi pun nempelin uang di jidatnya si vampir, tapi vampir tetap gak hilang. Ketika Santi akan nempelin uang lagi dengan jumlah nol yang lebih banyak, vampir itu pun malah berubah jadi Bujang. Santi bercerita apa yang barusan dialami. Bujang pun berpikir jika mungkin vampir itu datang karena mereka sudah mengambil hartanya. Lalu kemudian datanglah pocong. Sementara Mentil masih kepikiran sama dua temannya kenapa bisa jadi gay. Cika berkata mungkin mereka sering mandi bareng kali. Lalu mereka bertiga melihat vampir dan berteriak. Bukannya langsung tutup mata dan tidur, mereka yang penasaran
malah keluar kamar dan melihat vampir lalu ada pocong juga. Santi dan Bujang berencana akan menyekap dan memberikan pocong itu pelajaran. Mereka menangkap pocong yang melompat sambil goyang, lalu menghajarnya habis-habisan sampai Tupoci babak belur. Pocong itu pun kabur dalam keadaan lemas tak berdaya. Pagi harinya, Asep pamit untuk pulang dan meninggalkan Mentil usai cipika-cipiki. Sementara di kamar mandi, James mendengar suara orang berak lagi ngeden. Rupanya itu Bujang yang lagi buang hajat. Tapi saat keluar, James malah bertabrakan dengan Bujang yang asli. James pun heran siapa yang ada di dalam. Dan saat diperiksa, rupanya gak ada siapa-siapa. Bujang pun mentertawainya karena James tahu betul jika Bujang gak bisa pup di WC duduk. Tapi kenapa James malah mengira itu dirinya? Mereka pun berakhir ribut masalah pereean ini. Tim cewek-cewek pada bingung kenapa mereka dikejar-kejar sama hantu. Dan Wendy menyindir Mentil jika mungkin saja teman-temannya sudah melakukan hal-hal yang aneh-aneh hingga menyebabkan si hantu muncul. Mentil justru balik menjawab jika mungkin itu hantu menyukai kontrakan mereka. Beberapa saat kemudian, Santo melihat sekelibat kunti yang menyapanya lalu bertabrakan dengan Mentil. Malam harinya, Cika didatangi lagi sama vampir di kamar mandi. Tapi setelah Mentil mengecek gak ada siapa-siapa. Ketika Wendy dan Cika tidur, mereka mendengar suara berisik dan saat diperiksa muncullah vampir. Santo dan yang lainnya yang mendengar teriakan mereka langsung pergi hendak memeriksa. Dan mereka semua didatangi oleh vampir yang ikut di belakang mereka. Mereka kemudian mencoba menahan nafas sambil mempersilahkan vampir itu lewat. Tapi si vampir itu justru mondar-mandir di hadapan mereka. Mereka semua pun pada lari kecuali Santi yang baru saja buang angin. Kemudian vampir itu jatuh karena kesandung kakinya Santi. Saat semuanya bersembunyi, Cika dan Wendy menarik Santi masuk ke dalam kamar mereka. Esok paginya, Santo, Bujang, dan James membahas masalah hantu yang belakangan ini meneror mereka. Bujang berkata jika itu semua pasti karena mereka sudah mengambil harta di dalam peti. Namun Santo tetap gak akan mengembalikannya karena dia punya jimat penangkal hantu. Saat asyik ngobrol ketawa ketiwi, sesosok pocong tiba-tiba jatuh dari atap mengagetkan mereka. Bujang pun mencari helm buat berjaga-jaga jika sewaktu-waktu itu pocong jatuh dari langit. Tapi kali ini si pocong tampan datang dari samping dan berkata sangat ngefans sama Bujang. Jadi mereka akhirnya foto selfie bersama. Lalu saat Bujang kabur usai berfoto, dia ketemu Santo dan mereka yang sama-sama kaget langsung adu ilmu bela dirinya masing-masing. Di dapur, Mentil yang lagi asyik makan mie diganggu oleh Cika dan Wendy yang mau minta mie-nya. Tapi Mentil yang jorok ngasih upilnya ke dalam mangkok. Kemudian saat Wendy membuka kulkas, dia melihat kepala vampir. Akhirnya dia kabur ninggalin Mentil. Dan Mentil yang baru tahu akhirnya memberikan mie-nya pada si vampir. Wendy yang bersembunyi diikuti Kunti dan dia pun teriak. Sementara Cika yang melihat pocong di pintu depan juga berteriak. Lalu Santo datang dan mengejek Cika. Karena dua cewek ini takut, mereka meminta Bujang dan James untuk menjadi bodyguardnya saat pergi ke kampus. Di kontrakan, Mentil dan Santo masih terus diganggu. Santo sok-sokan menenangkan si Mentil, padahal dia sendiri juga takut. James mengantar Cika ke perpus dan saat menunggu Cika di meja baca, James didatangi oleh pocong. Sementara itu, Cika yang sedang mencari buku malah diculik oleh dua orang pria misterius. Teriakan Cika sempat didengar oleh James, tapi setelah James ngecek, Cika sudah gak ada. Si Bujang malah pesen makan di perpustakaan. Ada gila-gilanya nih si Bujang. Kemudian Wendy kaget saat Bujang mengikutinya diam-diam dari belakang. Dan lagi-lagi dibuat ilfil dengan pantun recehnya. Kemudian Wendy tiba-tiba berubah jadi pocong. Bujang pun lari ketakutan dan memberitahu Raymond jika ada pocong. Saat Bujang lari keluar, dia disambut oleh vampir. Kemudian malam harinya mereka membahas Cika yang hilang diculik. Lalu Wendy mendapat telepon dari si penculik yang meminta tebusan harta yang mereka bawa dari peti orang Cina. Mereka diminta datang ke Jalan Mawar nomor 37 untuk menyerahkan harta itu, atau jika tidak, Cika gak bakal selamat.
Mereka pun OTW ke sana, di mana ternyata tempatnya adalah sebuah gedung tua terbengkalai yang sangat seram. Kemudian mereka berhadapan dengan si penculik beserta anak buahnya. Karena Santi and the Gang juga memiliki ilmu bela diri, mereka gak mau menyerahkan harta tersebut dan justru balik menyerang mereka. Santi diam-diam menyelinap masuk ke dalam. Mentil dan James menghadapi anak buahnya. Lalu si bujang berhadapan dengan bosnya. Sementara Wendy menjaga tas yang berisi harta orang Cina itu. Setelah perkelahian itu, Santi akhirnya menemukan ruangan Cika disekap, disusul oleh James dan mereka pun berhasil menghabisi para penculik, lalu segera membawa Cika pergi. Karena memiliki harta itu sangat berbahaya, Santi pun akhirnya memutuskan untuk mengembalikannya ke dalam peti lagi. Mereka pun segera pergi ke sana dan saat mendekat, petinya tiba-tiba mengeluarkan asap. Saat mereka membuka, vampirnya malah bangkit. Setelah bersusah-susah payah meluruskan kaki itu vampir, mereka pun akhirnya berhasil menutup peti. Tapi mereka kembali dibuat ngeri ketika petinya terbang sendiri. Mereka pun segera lari dan tamat. Adegan berakhir saat Bujang dan James berubah jadi pocong dan pocong tampan senang karena memiliki teman baru tuh. Padahal Bujang dan James hanya ngeprank si pocong tampan Ajun. Ketipu dia. Yakinlah orang Santi mimpinya tempatnya di sini kok. Santo? Itu siapa ya?